Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Melia Yosita, kali ini di mata kuliah Metode Penelitian Bisnis dengan topik bahasan validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada beberapa materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan kita kali ini, yaitu fokus pada validitas penelitian kualitatif, dilanjutkan dengan validitas dalam penelitian kualitatif, kemudian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Untuk yang pertama, kita mulai dulu ya dari pembahasan validitas dalam penelitian kuantitatif. Baik, goodness of data. Kualitas hasil penelitian sangat bergantung pada data yang dihasilkan, sehingga alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi kriteria keabsahan data atau yang sering kita sebut sebagai goodness of data. Secara umum, ada dua kriteria yang digunakan oleh peneliti untuk memenuhi kriteria tersebut, yaitu dengan melakukan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas, baik untuk penelitian kuantitatif maupun untuk penelitian kualitatif. Kita pertama akan membahas mengenai validitas penelitian kuantitatif. Item pertanyaan kuesioner merupakan instrumen atau alat ukur yang harus mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian, sehingga setiap item pertanyaan kuesioner harus diukur tingkat validitasnya. Validitas atau validity merupakan sejauh mana suatu item pertanyaan kuesioner dapat mengukur apa yang ingin diukur, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi validitas suatu alat pengukur, maka alat pengukur tersebut semakin mengenai atau menunjukkan apa yang seharusnya diteliti. Ada 3 jenis validitas yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama ada logical validity atau content validity, yang kedua ada criterion related validity, dan yang ketiga ada congruent validity atau construct validity. Yuk kita bahas satu persatu ya, kita mulai dari yang logical validity atau content validity. Logical validity atau yang lebih sering kita sebut sebagai content validity adalah sejauh mana item pertanyaan kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian memang sesuai dengan apa yang diukur secara logika. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mencapai validitas ini adalah dengan mengadopsi atau memodifikasi item pertanyaan kuesioner yang telah ada dari penelitian sebelumnya yang terkait. Penelitian sebelumnya ini harus sudah dipublikasikan di jurnal penelitian, baik yang internasional maupun yang nasional. Oke, kita move ke yang kedua, yaitu ada criterion related validity. Dalam memenuhi criterion related validity, hasil pengukuran item pertanyaan kuesioner harus menghasilkan nilai yang berbeda untuk individu atau objek penelitian yang memang berbeda, meskipun topik penelitiannya sama dengan penelitian sebelumnya. Nah, untuk kriteria related validity ini terdiri atas yang pertama ada concurrent validity dan ada predictive validity. Kalau yang concurrent validity, item pertanyaan kuesioner dikatakan memenuhi kriteria concurrent validity jika item pertanyaan kuesioner tersebut mampu membedakan objek penelitian yang memang diketahui berbeda, sehingga memberikan nilai yang berbeda pula. Contohnya, suatu kuesioner dirancang untuk mengetahui penilaian responden terhadap kualitas dua merek smartphone dengan kualitas yang berbeda. Kemudian kuesioner tersebut diberikan kepada sejumlah responden yang sama. Seharusnya, hasil pendapat responden menunjukkan hasil pendapat responden yang jauh berbeda sesuai dengan kualitas smartphone yang diukur, sehingga dapat memenuhi kriteria concurrent validity. Untuk yang predictive validity, item pertanyaan kuesioner dikatakan memenuhi predictive validity jika item pertanyaan kuesioner tersebut mampu membedakan objek penelitian dalam hubungannya dengan kriteria di masa yang akan datang. Baik, untuk yang validitas yang ketiga dalam penelitian kuantitatif ada yang dinamakan congruent validity atau yang kita sering sebut sebagai construct validity, di mana terdapat dua kriteria, yaitu ada convergent validity dan discriminant validity. Oke, congruent validity atau yang lebih sering kita sebut sebagai construct validity adalah
sejauh mana nilai yang dihasilkan oleh item pertanyaan kuesioner sesuai dengan teori yang dipilih dan menjadi dasar pembuatan item pertanyaan kuesioner tersebut. Kita bahas ya, untuk kriteria yang pertama ada convergent validity, di mana item pertanyaan kuesioner dikatakan memenuhi convergent validity jika hasil pengukurannya memiliki nilai yang berkorelasi tinggi jika mengukur variabel yang sama. Untuk mengukurnya dapat menggunakan koefisien korelasi antar item, loading factor, dan average variance extracted atau AV. Nah, AV ini yang paling sering digunakan peneliti dalam mengukur convergent validity. Yuk, untuk lebih jelasnya kita coba lihat pengujian convergent validity pada penelitian kuantitatif yang telah dilakukan oleh Indah dan Agustin pada tahun 2019 dengan judul penerapan model U-Talk untuk memahami niat dan perilaku aktual pengguna GoPay di Kota Padang. Baik, seperti yang kita lihat di sini, untuk syaratnya, yaitu nilai AV yang disarankan adalah harus melebihi 0,5 untuk dapat dikatakan bahwa item pertanyaan kuesioner itu memenuhi pengujian validitas konvergen atau convergent validity. Bisa kita lihat di sini untuk variabel performance expectancy berdasarkan hasil olah data ya. Kalau untuk yang di penelitian ini menggunakan Smart PLS, tapi bisa juga menggunakan software lain. Nah, kalau ini performance expectancy-nya nilai AV-nya 0,686. Effort expectancy-nya 0,607, begitu terus sampai ke bawah. Dan nilai AV-nya masing-masing variabel itu menunjukkan nilai lebih dari 0,5. Jadi dapat kita katakan bahwa untuk item pertanyaan kuesioner pada penelitian ini telah memenuhi validitas konvergen atau convergent validity. Baik, kita kembali ke yang sebelumnya. Ada lagi yang dinamakan discriminant validity. Item pertanyaan kuesioner dikatakan memenuhi kriteria discriminant validity apabila variabel yang secara konstruk diprediksi tidak berkorelasi. Maka hasil pengukuran harus menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berkorelasi tinggi pula. Pengujian untuk memenuhi discriminant validity dapat dilakukan dengan membandingkan akar nilai AV dengan nilai korelasinya, di mana akar nilai AV atau AV kuadrat ya, harus lebih besar dari akar nilai korelasi. Yuk, kita pahami lagi di penelitian yang sama. Di bagian pengujian yang untuk discriminant validity. Nah, ini yang ditandai oleh bold ya, yang lebih terang tulisannya, itu merupakan akar nilai AV. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa akar nilai AV ini semuanya lebih besar daripada nilai koefisiennya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk item pertanyaan kuesioner pada penelitian yang telah dilakukan oleh Indah dan Agustin dengan judul terkait, memenuhi kriteria pengujian validitas diskriminan atau discriminant validity. Baik, untuk selanjutnya yang kuantitatif sudah kita selesaikan, kita sekarang untuk peneliti yang melakukan penelitian kualitatif. Nah, kalau untuk penelitian kualitatif ini ada beberapa metode ya yang digunakan untuk menguji atau memenuhi uji validitas dalam penelitian kualitatif tersebut. Yang pertama ada triangulasi, ada pengecekan narasumber, ada deskripsi, kemudian ada lagi yang dinamakan refleksi bias, menyajikan informasi yang berbeda, melakukan observasi lebih lama, kemudian ada lagi peer debriefing, ada audit eksternal. Nah, dari sebanyak ini gimana sih caranya kita memilih sebagai peneliti? Pilihlah yang memang sesuai dengan kebutuhan dan sesuaikan dengan tema atau permasalahan penelitian kalian ya. Oke, kita bahas untuk yang pertama, yaitu triangulasi atau triangulation. Triangulasi adalah menggunakan berbagai sumber data dan informasi dengan memeriksa bukti dari berbagai sumber dan menggunakannya untuk membangun konsistensi dan kesesuaian untuk satu tema penelitian kualitatif. Nah, triangulasi ini bisa kita bagi menjadi yang pertama ada triangulasi metode, yang kedua triangulasi antar peneliti, yang ketiga triangulasi sumber data, dan yang terakhir ada triangulasi teori. Untuk triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda pula. Contohnya, saat peneliti ingin mengetahui pendapat narasumber mengenai implementasi program hemat energi pemerintah di Kota Pontianak.
Selain melakukan pengumpulan data melalui metode wawancara, peneliti juga dapat nih melakukan kombinasi pengumpulan data melalui observasi hingga survei untuk melengkapi validitas penelitian tersebut. Kemudian untuk yang triangulasi antar peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data dengan syarat telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan dengan peneliti utama. Contohnya, peneliti ingin mengetahui pendapat narasumber mengenai implementasi program hemat energi pemerintah di Kota Pontianak. Nah, untuk memenuhi kriteria validitas melalui triangulasi antar peneliti, maka peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui wawancara didampingi dengan rekan peneliti yang memiliki kompetensi. Jadi boleh-boleh dan sah-sah aja ya, misalnya kita ingin mengajak teman kita saat kita mengambil data dalam penelitian kualitatif. Kemudian yang ketiga ada triangulasi sumber data, di mana untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber. Contohnya, peneliti ingin mengetahui pendapat narasumber mengenai implementasi program Smart Energi pemerintah di Kota Pontianak. Untuk memenuhi kriteria validitas melalui sumber data, maka peneliti dapat menambahkan dokumen tertulis lainnya, seperti catatan resmi, laporan resmi pemerintah untuk menambah sumber data penelitian. Nah, berbagai pandangan dari sumber itu akan melahirkan keluasan pengetahuan yang semakin menambah nilai validitas penelitian Anda. Kemudian ada yang keempat, yaitu triangulasi teori yang dilakukan agar hasil penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau yang kita namakan thesis statement. Metode triangulasi ini relatif lebih sulit dikarenakan membandingkan perspektif penemuannya dengan perspektif tertentu. Contohnya, setelah melakukan penelitian mengenai penilaian narasumber terhadap penerapan program hemat energi pemerintah di Kota Pontianak, maka hasil yang didapatkan adalah masyarakat merasa kurangnya sosialisasi, sehingga tidak banyak program yang terlaksana. Untuk memenuhi kriteria validitas tersebut melalui triangulasi teori, maka peneliti dituntut untuk memenuhi expert judgment, untuk membandingkan hasil temuannya dengan perspektif teori tertentu dari hasil penelitian peneliti lainnya. Oke, untuk metode validitas yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan pengecekan narasumber atau objek penelitian. Uji validitas penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara narasumber atau objek penelitian ikut menilai apakah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan kenyataan atau apa yang dirasakan. Contohnya, setelah melakukan wawancara bersama narasumber, peneliti membacakan catatan singkat hasil wawancara dan mengonfirmasi kembali apakah ringkasan singkat tersebut tepat serta sesuai dengan apa yang dimaksud oleh narasumber atau objek penelitian. Next, yang ketiga yaitu ada dengan menggunakan deskripsi yang kaya dan tebal untuk mengutarakan hasil temuan. Uji validitas kualitatif ini dilakukan dengan cara menyajikan deskripsi mengenai gambaran kenyataan di lapangan dan perspektif tema yang lebih rinci. Untuk yang keempat, ada lagi refleksi bias. Nah, peneliti melakukan pengklarifikasian atau refleksi bias yang mungkin terjadi pada penelitian. Pengklarifikasian bias ini dilakukan dengan cara peneliti memberikan komentar mengenai interpretasi hasil penelitian yang dikaitkan dengan latar belakang peneliti, yaitu jenis kelamin, budaya, sejarah, maupun faktor sosial ekonomi lainnya. Kemudian yang kelima ada dengan menyajikan informasi yang berbeda atau yang berlainan arah dengan tema penelitian. Peneliti melakukan diskusi kontras mengenai bukti dan fakta mengenai tema penelitian. Nah, dengan menyajikan bukti yang kontradiktif, maka penelitian akan menjadi lebih valid dan lebih realistis. Yang keenam, peneliti dapat meluangkan waktu lebih lama di lapangan. Dengan meluangkan waktu lebih lama di lapangan, peneliti akan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti atau mendapatkan insight baru. Kemudian yang ketujuh, peneliti juga dapat melakukan peer debriefing, yaitu proses melibatkan penempatan seseorang yang kita sebut sebagai peer debriefer, yang bertugas untuk mengulas dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian kualitatif yang sedang dilakukan oleh peneliti, sehingga narasumber atau objek penelitian akan terlibat dengan orang lain selain peneliti. Contohnya, setelah melakukan sesi wawancara dengan narasumber,
Peneliti membuat verbatim, yaitu penulisan hasil rekaman suara sesi wawancara. Kemudian peneliti melakukan pengecekan verbatim bersama dengan peneliti lain. Apakah tepat dan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh narasumber atau tidak di dalam penelitian tersebut. Dan yang terakhir, untuk menguji validitas penelitian kualitatif, peneliti juga bisa nih meminta bantuan atau jasa dari auditor eksternal. Di mana untuk auditor eksternal ini digarisbawahi ya, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan akrab dengan peneliti, sehingga memberikan penilaian objektif selama proses audit sedang berlangsung. Validitas penelitian kuantitatif sudah, validitas penelitian kualitatif juga sudah. Nah, sekarang kita move lagi ke reliabilitas penelitian kuantitatif. Tidak hanya valid, namun setiap item pertanyaan kuesioner penelitian kuantitatif harus reliable. Reliable memiliki arti bahwa item kuesioner atau alat ukur tersebut jika digunakan lebih dari satu kali untuk mengukur variabel yang sama, hendaknya menghasilkan hasil pengukuran yang relatif sama dan konsisten. Reliabilitas atau reliability adalah tingkat kepercayaan, kehandalan, konsistensi, dan kestabilan hasil suatu pengukuran. Dalam hal ini, alat pengukurannya adalah item pertanyaan kuesioner ya. Dan reliabilitas selalu mengacu pada koefisien yang positif. Jadi tidak ada reliabilitas yang angkanya itu negatif ya. Nah, reliabilitas ini dapat kita ukur melalui beberapa metode. Yang pertama ada the retest reliability, ada parallel form reliability, dan ada internal konsistensi yang terdiri atas metode split half reliability, Kuder-Richardson 20 dan 21, composite reliability, dan Alpha-Cronbach. Nah, yang paling sering kita dengar ini adalah pengujian reliabilitas penelitian kuantitatif menggunakan Alpha-Cronbach ya. Oke, jadi kalau untuk Alpha-Cronbach ini dapat dikatakan item pertanyaan kuesioner itu memenuhi syarat reliabilitas adalah jika nilainya lebih dari 0,6 atau lebih dari 0,7 setelah dilakukan perhitungan atau uji reliabilitas dari software ya, seperti misalnya SPSS atau Smart PLS. Yuk kita lihat contoh lagi ya dari penelitian yang tadi tentang pengujian reliabilitas pada penelitian kuantitatif. Jadi untuk pengujian reliabilitas ini, dia menggunakan Alpha-Cronbach dan setiap item pertanyaan kuesioner atau variabelnya diukur ya dengan mengukur composite reliability-nya. Jadi di sini masih penelitian yang sama yang dilakukan oleh Indah dan Agustin pada tahun 2019. Jadi di sini setelah dilakukan olahan data dengan software Smart PLS versi 3.2.8, di sini terlihat bahwa nilai composite reliability-nya itu semuanya lebih tinggi dari 0,7 dan 0,6. Kalau kita menggunakan composite reliability itu biasanya 0,7 dan Cronbach alpha itu sekitar 0,6 sampai 0,7 baru bisa kita katakan dia memenuhi kriteria reliabilitas. Jadi kalau di bawah itu berarti tidak memenuhi kriteria reliabilitas ya, sehingga item pertanyaan kuesionernya itu tidak dapat kita katakan handal atau reliable. Oke, kalau untuk yang penelitian kualitatif, reliabilitasnya, uji reliabilitasnya itu agak berbeda ya dengan yang untuk yang di kuantitatif. Seperti halnya dalam penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif juga memerlukan pengukuran reliabilitas, namun berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, reliabilitas terkait dengan ketepatan metode dan teknik penelitian yang digunakan. Nah, peneliti harus sudah memperkirakan nih kehandalan dan keakuratan metode yang digunakan. Reliabilitas penelitian kualitatif juga dapat ditunjukkan dengan kekonsistenan metode yang digunakan oleh anggota peneliti dalam satu tim penelitian dengan tema yang sama, namun akan menjadi topik yang berbeda. Misalnya, dalam satu tim penelitian ini temanya misalnya mengenai kota pintar atau smart energy. Nah, nanti peneliti yang satu mengenai smart government. Peneliti kedua mengenai hemat energi, yang ketiga beda lagi, tapi dalam satu topik tema yang sama. Nah, reliabilitas ini dapat kita ukur dengan cara setiap anggota peneliti itu menggunakan metode yang sama pula, meskipun topik yang digunakan itu berbeda. Nah, konsistensinya dapat kita lihat dari situ ya kalau untuk penelitian kualitatif.
Baik, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung chat di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.